Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Satya Nugraha dengan NIM 1101218520. Di sini saya akan membahas pertemuan ketiga, yaitu tentang array. Mata kuliah pemrograman berbasis objek Java. Array dan operasi pada pemrograman berbasis objek Java adalah topik yang cukup luas dan menarik untuk dipelajari. Array adalah sebuah struktur data yang dapat menyimpan sejumlah elemen dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Operasi pada array meliputi deklarasi, inisiasi, pengisian, pengambilan, pencarian, pengurutan, penyalinan, dan manipulasi array. Pemrograman berbasis objek Java adalah paradigma pemrograman yang menggunakan konsep objek sebagai unit dasar untuk memodelkan masalah dan solusinya. Objek adalah sebuah entitas yang memiliki properti atau atribut atau data dan metode, fungsi, atau perilaku. Objek dapat dibuat dari sebuah kelas yang merupakan cetak biru atau blueprint dari objek untuk memberikan gambaran tentang array dan operasi pada pemrograman berbasis objek Java. Berikut adalah contoh kasus dan penyelesaian masalahnya. Kasus: sebuah toko buku ingin membuat sebuah program untuk menyimpan dan menampilkan data buku yang dijualnya. Data buku meliputi judul, pengarang, harga, dan stok. Program juga harus dapat mencari buku berdasarkan judul atau pengarang, mengurutkan buku berdasarkan harga atau stok, dan menambah atau menghapus buku dari data. Penyelesaian. Langkah pertama adalah membuat sebuah kelas buku yang mempresentasikan objek buku. Kelas buku memiliki 4 properti, yaitu judul, pengarang, harga, dan stok. Kelas buku juga memiliki konstruktor, metode getter dan setter, dan metode toString untuk menampilkan data buku. Yang pertama, kelas buku. Saya akan mendefinisikan pada codingan tersebut. Mendefinisikan sebuah kelas bernama buku. Kelas buku memiliki 4 properti, yaitu judul, pengarang, harga, dan stok. Properti tersebut dideklarasikan sebagai privat, yang berarti hanya bisa diakses oleh kelas buku itu sendiri. Untuk mengakses satu atau mengubah nilai properti tersebut dari luar kelas buku menyediakan metode getter dan setter. Metode getter adalah metode yang mengembalikan nilai properti, sedangkan metode setter adalah metode yang mengubah nilai properti. Metode getter dan setter dideklarasikan sebagai publik, yang berarti bisa diakses oleh kelas lain. Kelas buku memiliki sebuah konstruktor yaitu metode khusus yang dipanggil saat membuat objek dari kelas buku. Konstruktor ini menerima 4 parameter, yaitu judul, pengarang, harga, dan stok. Parameter tersebut digunakan untuk menginisialisasi nilai. Properti pada objek yang dibuat. Selain itu, kelas buku juga memiliki metode toString, yaitu metode yang mengembalikan representasi string dari objek buku. Metode ini berguna untuk menampilkan informasi tentang objek buku secara mudah. String codingan. Langkah yang kedua adalah membuat sebuah kelas toko buku yang mempresentasikan objek toko buku. Kelas toko buku memiliki satu properti, yaitu array buku yang bertipe buku. Kelas toko buku yang memiliki konstruktor, metode untuk menampilkan sebuah buku, metode untuk mencari buku berdasarkan judul dan pengarang, metode untuk mengurutkan buku berdasarkan harga atau stok, dan metode untuk menambah atau menghapus buku
dari array. Kelas bernama toko buku. Kelas toko buku memiliki satu properti, yaitu buku yang merupakan array dari objek buku. Array adalah struktur data yang dapat menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Kelas toko buku juga memiliki sebuah konstruktor, yaitu metode khusus yang dipanggil atau saat membuat objek dari kelas toko buku. Konstruktor ini menerima satu parameter, yaitu kapasitas yang digunakan untuk membuat array buku dengan ukuran sesuai parameter. Selain itu, kelas toko buku juga memiliki beberapa metode lain, yaitu tampilan semua buku yang berfungsi untuk menampilkan sebuah data buku yang ada di array buku ke layar. Ada cari buku by judul yang berfungsi untuk mencari dan menampilkan data buku yang memiliki judul sesuai dengan parameter yang diberikan. Judul buku. Ada cari buku by pengarang. Nah, ini codingannya, yaitu berfungsi untuk mencari dan menampilkan data buku yang memiliki pengarang sesuai dengan parameter yang diberikan. Dan juga ada urutkan buku by harga yang berfungsi untuk mengurutkan data buku berdasarkan harga yang dari yang terkecil ke yang terbesar, memiliki algoritma bubble sort berdasarkan harga codingannya. Dan ada juga urutan buku by stock. Nih, by stock. Yang berfungsi untuk mengurutkan data buku berdasarkan stok dan dari yang terkecil ke yang terbesar menggunakan algoritma selection sort. Dan ada metode untuk menambahkan buku ke array yang berfungsi untuk menambahkan objek buku ke array buku jika masih ada ruang kosong. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.